Dajjal sudah keluar. Saat ini sedang menghancurkan Islam dengan sembunyi-sembunyi. Konon ceritanya, baru saja selesai perjuangan Imam Mahdi di dataran Eropa. Maka tiba-tiba datang suatu berita pada Imam Mahdi ketika beliau berada di Baitul Maqdis. Telah terjadi huru-hara besar, yaitu Dajjal. Dajjal dengan bala tentaranya datang menyerbu kota penduduk kota Baitul Maqdis, jadi kacau balau. Tentara Dajjal membunuh rakyat yang tidak berdosa yang tidak menuruti kehendaknya. Tentara Muslim di dalam kota segera membalas serangan tentara Dajjal, akan tetapi lantaran tentara Dajjal demikian banyaknya, tentara Muslim tidak berdaya, mereka dibunuh oleh tentara Dajjal. Seketika itu Imam Mahdi mendengar berita, bukan main marahnya. Mengapa Dajjal dapat masuk ke dalam kota? Jangan dibiarkan Dajjal laknat mengacaukan umat Islam. Kemudian Imam Mahdi pamitan kepada para pembesar di situ untuk segera kembali ke Baitul Maqdis untuk mengatasi persoalan Dajjal. Ketika beliau berangkat ke pelabuhan diantar oleh para pembesar, dan mendoakan semoga Imam Mahdi dan kaum muslimin selamat dalam perjuangan dan mendapatkan kemenangan. Terdengar berita bahwa kedatangan tentara Dajjal dari Isfahan. Konon berita selanjutnya di kota Isfahan telah timbul kelaparan. Karena hasil panen tidak menjadi pada tahun itu. Lantaran Muslim kemarau terlalu panjang. Dalam kesempatan itu Dajjal menghasut rakyat miskin untuk merampok dan merampas harta benda orang kaya-kaya di negeri itu. Sedang Dajjal sendiri jadi kepalanya. Dalam waktu yang singkat Dajjal membuat suatu barisan dan mendapat banyak pengikut dengan semboyan untuk membebaskan kemiskinan. Dajjal telah mendapat pengikut banyak di mana-mana, kebanyakan pengikutnya terdiri dari orang-orang yang menaruh simpati kepadanya, dibujuknya orang supaya memberontak kepada Imam Mahdi. Kini pengikutnya dipersenjatai orang-orang yang menjadi pengikut Dajjal, selain dijamin makan dan minum diberikan kebebasan bergaul antara laki-laki dan perempuan. Pada Dajjal tidak ada kamus haram perhubungan badan di luar nikah, asal suka sama suka. Itulah suatu siasat Dajjal yang mendorong muda-mudi bersedia jadi pengikutnya. Apa yang diharamkan agama Islam seperti berjudi, berzina, minum minuman keras, merampok harta yang kaya buat anak buah Dajjal menjadi halal bagi mereka. Jadi bagi mereka yang kurang senang akan agama Islam, memang maunya dengan segala senang hati mereka rela menjadi tentara Dajjal. Begitulah siasat Dajjal yang untuk memikat muda-mudi supaya jadi pengikutnya, dan tujuan Dajjal adalah untuk menyesatkan manusia supaya menjadi kafir dan supaya mereka murtad dari agama Islam. Ketika itu penduduk kaum muslimin sangat menderita, mendapat tekanan lahir dan batin karena mereka memaksa supaya orang-orang Islam jadi pengikutnya supaya menurut akan mendapat makanan dan jaminan, akan tetapi siapa yang melawan mereka akan dibunuh dengan cara yang sangat sadis, dibakar hidup-hidup atau digergaji batang lehernya. Konon ceritanya setelah Imam Mahdi berada di Baitul Maqdis dan setelah beliau menerima laporan, maka seketika itu Imam Mahdi mengeluarkan perintah semua angkatan perang siap menghadapi musuh dengan sekuat tenaga. Seketika itu terdengarlah pekikan Allahu Akbar. Berbarengan dengan itu tentara Imam Mahdi maju serempak ke tengah-tengah barisan musuh. Dalam sekejap barisan musuh dapat dipukul mundur sampai kucar-kacir. Musuh banyak yang meninggalkan kawannya yang terlalu dan yang tewas tidak sedikit, akan tetapi pertumpahan jadi berkobar lagi, maka dengan seketika merahlah tanah dibasahi oleh darah manusia. Kaum muslimin bertempur dengan gigih namun hampir terpukul mundur karena tentara musuh makin mendesak disebabkan bala bantuan mereka datang terus-menerus. Suatu pihak berperang mempertahankan kebenaran dan keadilan, dan di lain pihak yaitu di pihak musuh menyebarkan kebatilan. Pertumpahan terus berkecamuk dan belum ketahuan siapa yang menang dan siapa yang kalah.